Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Siani Asmara dengan NIM 66612304146. Sini saya akan menganalisis IFAS dan EFAS serta matriks SWOT dari Untirta. Berikut penjelasannya. Analisis IFAS dan EFAS serta matriks SWOT Untirta. Jadi ini adalah hasil analisis IFAS dari Untirta atau faktor strategis internal dari Untirta, di mana ada strength atau kekuatan dan juga ada weakness atau kelemahan. Dan di layar juga terdapat bobot, rating serta skornya juga. Dan maka dari itu matriks IFAS Untirta ini membantu dalam memahami posisi internal universitas. Dengan faktor kekuatan yang lebih tinggi, Untirta memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Namun, beberapa kelemahan perlu segera diatasi, seperti perbaikan infrastruktur, optimalisasi teknologi administrasi, dan peningkatan program internasional. Dan di bawahnya itu adalah selisih antara strength dan weakness, yang dimana selisih antara strength-nya itu adalah 2,26 dan weakness-nya itu 1,39 dan menghasilkan nilai 0,87. Nilai positif menunjukkan bahwa Untirta memiliki kelebihan yang lebih dominan dibandingkan dengan kelemahan. Selanjutnya ini adalah EFAS dari Untirta atau faktor strategis eksternal dari Untirta, di mana di layar juga terdapat bobot, rating, dan skor dari indikator-indikator atau faktor-faktornya tersebut, yang dimana analisis EFAS Untirta ini menunjukkan bahwa universitas memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan ancaman yang ada. Peluang seperti kerjasama industri dan tren digital dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan daya saing universitas. Namun, ancaman seperti persaingan ketat dan pengaruh ekonomi perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat perkembangan institusi. Dan di bawahnya itu adalah ada selisih antara opportunities dan threats, yang dimana selisih antara opportunities itu adalah 1,75 dan threats-nya itu 1,59. Adalah 0,16. Nilai ini positif dan menunjukkan bahwa peluang eksternal masih lebih dominan daripada ancaman yang dihadapi Untirta. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kuadran. Nah, kuadran ini menunjukkan posisi Untirta berada di kuadran 1 atau pertumbuhan, yang artinya Untirta memiliki kekuatan sebesar 2,26 dan peluangnya sebesar 1,75. yang lebih dominan dibanding kelemahan dan ancaman. Strategi yang direkomendasikan adalah strategi agresif, seperti memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, meningkatkan kerjasama, dan pengembangan program unggulan. Selanjutnya ini adalah matriks SWOT, di mana matriks SWOT ini menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk Untirta. Fokusnya adalah strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan seperti lokasi strategis, program studi unggul, dan kemitraan untuk menangkap peluang seperti kerjasama global dan tren pembelajaran digital. Yang kedua adalah strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu mengatasi kelemahan seperti keterbatasan program internasional, infrastruktur, dan teknologi dengan memanfaatkan peluang kerjasama global, tren digital, dan pengembangan program studi. Jadi, kesimpulan dari matriks SWOT ini adalah Untirta diarahkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sambil memperbaiki kelemahan internal melalui langkah-langkah strategis. Kemudian lanjutan dari matriks SWOT selanjutnya itu adalah strategi ST atau Strength Trade, yaitu memanfaatkan kekuatan atau lokasi strategis, akreditasi unggul, dan kemitraan untuk mengatasi ancaman seperti persaingan antar universitas, perubahan teknologi, dan ekonomi. Strategi ini berfokus pada pembukaan program berbasis industri, pengembangan kurikulum dan kerjasama riset, pemberian insentif bagi tenaga pengajar berkualitas. Dan kemudian selanjutnya adalah strategi WT atau Weakness Trade, yaitu mengatasi kelemahan atau program internasional terbatas, infrastruktur dan teknologi administrasi sambil menghadapi ancaman. Yang ini fokusnya itu pada meningkatkan daya saing program internasional, pembangunan infrastruktur teknologi, digitalisasi sistem administrasi, pengembangan soft skill mahasiswa untuk memenuhi
kebutuhan pasar. Jadi kesimpulannya adalah strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal Untirta sambil mengurangi dampak ancaman eksternal. Kemudian selanjutnya ada strategi SO, yang dimana ini memanfaatkan kekuatan internal seperti lokasi strategis, program unggulan, dan kemitraan untuk memaksimalkan peluang, seperti kerjasama global dan tren pembelajaran digital, dengan skor totalnya yaitu 3,85. Lalu selanjutnya adalah strategi dari WO, yaitu mengatasi kelemahan internal seperti keterbatasan program internasional dan infrastruktur dengan memanfaatkan peluang, seperti kerjasama global dan teknologi digital, dengan skor totalnya yaitu 3,05. Kemudian, dua tabel ini menjelaskan strategi ST dan WT, yang dimana strategi ST ini memanfaatkan kekuatan internal, yaitu lokasi strategis, kemitraan, dan program unggulan untuk mengatasi ancaman eksternal seperti persaingan universitas, perubahan teknologi, dan kualitas SDM, dengan skor total itu 3,65. Kemudian, strategi WT itu mengatasi kelemahan internal, yaitu program internasional terbatas, infrastruktur, dan teknologi administrasi, untuk menghadapi ancaman eksternal seperti persaingan dan perubahan ekonomi, dengan skor total yaitu 3,10. Dan yang terakhir, dari tabel total ini merangkum hasil analisis faktor internal dan eksternal, yang dimana faktor eksternal ini opportunities atau peluangnya 1,75, ancamannya 1,59, dan selisihnya itu 0,16, yang dimana ini diartikan peluang lebih dominan dibanding ancaman. Kemudian faktor internalnya yaitu kekuatannya adalah 2,26 dan kelemahannya 1,39. Selisihnya itu adalah 0,87, yang dimana berarti kekuatan lebih dominan dibanding kelemahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Untirta memiliki posisi kuat secara internal dengan peluang eksternal yang mendukung. Fokus strategis harus memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang dan mengatasi kelemahan serta ancaman. Nah, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis IFAS, EVAS, serta matriks SWOT dari Untirta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.